Terima kasih Bu Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar dari Majelis Taklim Aulia yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan kajian kita secara virtual ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Karena majelis ilmu ini adalah salah satu majelis di mana majelis yang dikerumuni oleh rahmat-rahmatnya Allah, oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ma min majlisin yatadarrasunal Qur'an wa yatadzakkarunallah ila haffatumul malaikah wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakarallaha man indah. Tidak ada majelis di mana di majelis itu digunakan untuk mengaji, untuk thalabul ilmi, maka kecuali majelis itu akan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi insya Allah yang hadir di majelis ini bukan hanya kita ya. Jadi mudah-mudahan malaikat-malaikat Allah pun ikut hadir di majelis ilmu ini. Dan kalau malaikat itu sudah datang di satu majelis, tidak mungkin malaikat itu lenggang kangkung. Ya, tidak mungkin malaikat itu hadir di satu majelis dengan tangan kosong. Pasti beserta malaikat itu datang di satu majelis, maka malaikat-malaikat itu akan membawa rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihim rahmah. Malaikat itu akan datang membawa rahmatnya Allah. Maka siapa-siapa yang selalu berharap mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, ya senanglah untuk hadir di majelis ilmu. Karena majelis ilmu inilah majelis yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah, dan juga dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadis yang terakhir tadi, wa dzakarallaha man indah. Dan seluruh yang hadir di majelis ilmu ini, kata Rasulullah, akan dipopulerkan, akan dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikat di langit sana. Jadi walaupun kita di muka bumi ini tidak termasuk orang yang terkenal, ya, tidak termasuk orang yang populer. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, insya Allah nama kita akan dipopulerkan oleh Allah, ya, di hadapan para malaikat di langit sana. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, kita kepingin jadi orang terkenal di dunia apa di langit, di bumi apa di langit, gitu ya? Ya, kalau saya kepingin jadi orang terkenal di langit saja, ya. Kenapa? Karena kalau jadi orang terkenal di bumi ini biasanya nggak lama, ya. Maka kan ada istilah kalau orang terkenal itu sering disebut dengan orang naik daun, ya. Nah, daun dinaikin kan nggak mungkin lama, ya. Harusnya jangan naik daun, harusnya naik pohon, ya, biar lama itu kan. Kalau daun dinaikin kan gampang patah itu. Dan kalau orang itu mau dikenal di dunia, ya. Sekarang ini apalagi kan zaman-zaman sosial media, saya kira banyak cara untuk menjadikan orang itu terkenal di dunia ini, ya. Bisa ada orang dibesarkan namanya oleh manusia, ada orang dibesarkan namanya oleh media, ya. Banyak sarananya gitu ya. Kalau orang itu mau terkenal di dunia. Tapi ingat, biasanya kalau orang itu hanya terkenal di dunia itu nggak pernah abadi. Ada orang terkenal di dunia ini dibesarkan oleh media, nanti biasanya hancurnya juga oleh media. Tapi kalau kita itu dimuliakan oleh Allah, nama kita dibesarkan oleh Allah di langit gitu,
Jangankan kita masih hidup, kita sudah meninggal saja. Insya Allah nama kita masih akan dikenang, masih akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti halnya kita bisa melihat sejarah para nabi, para rasul. Ya, seperti Rasulullah saja, kita nggak pernah ketemu Rasul, kan? Tapi begitu kita mendengar nama Rasul, yang ada adalah kerinduan kita. Yang ada adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Padahal kita nggak pernah ketemu Rasul. Kalaupun kita ziarah ke makam Rasul pun nggak pernah kita bertemu Rasul. Tapi ketika kita berada di depan makam Rasulullah, maka tanpa terasa air mata kita berlinang. Bukan karena sedih, tapi karena kita bangga. Kita bisa dihadirkan oleh Allah di hadapan manusia yang namanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak mungkin lah nama kita akan besar seperti nama Rasul, pasti enggak gitu ya. Ya paling tidak nama kita mudah-mudahan nama yang akan dikenal ya oleh para malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan nama kita ini akan dibanggakan oleh Allah, dan salah satu cara agar nama kita dibanggakan oleh Allah adalah kita harus senang menghadiri majelis-majelis ilmu. Insya Allah semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang akan selalu mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan salah satu keutamaan dari hadir di majelis ilmu selain akan mendatangkan rahmat Allah, ya, ternyata salah satu keutamaan hadir di majelis ilmu juga disebutkan oleh Rasulullah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mudah melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya kelak menuju surga. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu kepengen masuk surga, ternyata surga itu ada di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sesuai dengan judul kita pada sore ini, ya. Jadi sesuai dengan tema pengajian kita pada sore hari ini adalah jalan menuju surga. Jadi sebetulnya salah satu cara agar kita dimudahkan menuju surga, ya kita harus memudahkan ya hadir kita di majelis ilmu. Baik, kita akan mengkaji hadis Arba'in Nawawiyah, sekarang hadis yang ke-22. Ya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam ajid ala dzalika syai'a maka adkhulul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram istanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu sekalian, hadis yang ke-22 ini dari sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah. Ya, sahabat Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari ini menceritakan pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah satu tawaduknya para sahabat-sahabat Nabi itu kalau ada masalah selalu para sahabat-sahabat itu berusaha untuk mendatangi Nabi. Karena para sahabat yakin ya bahwa Nabi itu adalah solusi. Ya, Nabi itu adalah way out, jalan keluar dalam menghadapi berbagai macam masalah. Ya. Jadi para sahabat itu kalau ada masalah selalu mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam sebuah testimoni yang dilakukan yang disampaikan oleh anak angkat Rasulullah yang namanya Zaid bin Harisah. Itu ketika Rasulullah wafat, sahabat-sahabat itu kalau kangen sama Rasulullah, itu datengin anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harisah itu. Nah, kemudian di saat itu para sahabat itu kepengen mendengarkan bagaimana sih kesan dan
dan pesan dari Zaid bin Harithah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Maka Zaid bin Harithah mengatakan, ketika aku lagi banyak masalah, maka aku melihat wajah Rasulullah, langsung hilang masalah. Ya. Jadi belum sampai Rasulullah itu bersabda, belum Rasulullah itu memberi nasihat, wajahnya Rasul itu sudah menjadi solusi. Ya. Ini testimoni dari anak angkat Rasulullah yang namanya Zaid bin Harithah. Jadi betapa wajah Rasulullah itu sangat sangat sejuk, ya, sehingga ketika orang itu melihat wajah Rasul, di mana orang-orang itu banyak masalah, langsung lihat wajah Nabi, selesailah masalah. Nah, hari ini sebaliknya kita, ya, kadang orang lain di rumah nggak ada masalah, begitu ketemu kita, lihat wajah kita, langsung datang masalah. Ya. Ini bedanya kita sama Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan tidak termasuk, ya, jamaah Majelis Ta'lim Aulia, ya. Jadi bagaimana wajah ini harus selalu memberikan kesejukan, ya, sebagai apa? Karena ketika wajah kita dipandang orang memberikan kesejukan, itu kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, afdhalu a'mali ummati idkhalus surur ala qalbil mu'min. Jadi sebaik-baik amal umatku itu adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain. Jadi bagaimana orang itu ketika bersedih lihat wajah kita, jadi langsung bahagia, ya. Bagaimana orang lain lagi banyak utang, lihat wajah kita langsung lupa utang. Ya, jangan sampai, ya, jangan sampai. Dan tergantung tanggalnya juga sih, Ustaz. Ya. Kalau sampai utangnya lupa, ya, itu jangan sampai. Ya. Jadi artinya apa? Artinya Rasulullah itu selalu hadir, ya, dan memberikan solusi, ya, dalam berbagai macam hal yang dialami oleh para sahabat. Kemudian melanjutkan dari hadis yang ke-20 tadi, lalu orang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aro'aita idza sholaitul maktubah, ya Rasul, apakah engkau tahu ya Rasulullah? Ya, apakah engkau tahu ya Rasulullah? Andai aku sudah sholat 5 waktu, ya, kemudian aku juga sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku sudah mampu menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku juga sudah mampu mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalik syai'an adkhulul jannah, dan aku tidak menambahi amaliyah-amaliyah yang lainnya, apakah bisa aku masuk surga?" Nah, maka apa jawab Rasulullah? Ya. Qala na'am. Jawab Rasulullah, bisa masuk surga. Nah, kemudian dijelaskan rawahu Muslim. Apa yang dijelaskan dalam hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah hadis ini sahih, ya. Wa makna haramtul haram istanabtuhu, yang dimaksud mengharamkan yang haram itu, ya, berusaha untuk menjauhi yang haram. Wa makna halal ahlaltul halal, menghalalkan yang halal itu artinya menjalankan, ya, perbuatan-perbuatan yang halal sesuai dengan keyakinan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis ini tidak bisa hanya dipahami secara harfiah, Ibu-ibu, ya. Karena kalau hadis ini dipahami secara harfiah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak berhaji? Bagaimana dengan orang yang tidak berzakat? Karena di sini hanya menyebutkan 2 amalan itu. Ya. Ada sholat 5 waktu, ada puasa di bulan Ramadan. Terus bagaimana dengan rukun Islam yang lain? Ya, kalau nanti dipahami secara letterlock hadis ini, nah, tentunya pemahaman kita pasti akan salah, gitu, ya. Maka di dalam memahami hadis, kita nggak bisa hanya belajar satu hadis, tapi kita juga harus belajar di hadis-hadis yang lain. Sama seperti kita belajar Al-Quran, ya. Belajar Al-Quran itu nggak bisa kita memahami satu ayat tok, nggak bisa. Mesti harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sholat yang seperti apa, gitu, ya, yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Ini yang perlu saya bahas, ya.
Kemudian puasa Ramadan yang seperti apakah yang itu bisa membawa seseorang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bukan hanya sebatas sholat, bukan hanya sebatas puasa, hanya menggugurkan kewajiban pasti. Ya, tetapi sholat, puasa Ramadan yang dilakukan itu benar-benar bisa membawa efek positif di dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Sholat dan puasa Ramadan yang dilakukan yang bisa membawa pengaruh takwa. Ya, jadi kalau sholat yang dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, ya. Kalau sholat yang dilakukan hanya sebatas seremonial, nah, tentunya bukan sholat seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita buka ya, saya mau menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Kita lihat di dalam surat Toha ya. Surat Toha itu surat 20 ya. Ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Shadaqallahul adzim. Coba kita renungi ayat ini ya. Ayat yang ke-14. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka ibadahilah aku, maka sembahlah aku. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah lah Rabb, Allah lah Tuhan kita, dan kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita mau mengibadahi Allah. Kita harus mau menyembah Allah. Jangan kita mengaku Tuhanku Allah, tetapi kita alergi dengan perintah Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak menyembah Allah, maka iman kita itu masih diragukan. Ya, jadi iman itu tidak akan bisa sempurna kalau tidak dibarengi dengan amal soleh. Ya, iman itu harus ada actionnya. Maka di dalam Al-Quran, kalau ibu-ibu membuka setiap kali Allah menyebut kata iman, sebelahnya di sebelah iman itu ada amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Sebelahnya apa? Wa amilus soleh. Artinya apa? Iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisah. Ya. Nah, begitu. Kemudian ayat lanjutannya wa aqimis sholah. Lah, ini sholat yang dimaksud Rasulullah yang akan mampu menuntun kita ke jannah. Ini sholat seperti ini. Dirikanlah sholat lidzikri, untuk ingat kepadaku. Nah, berarti nilai sholat bukan hanya dilihat dari makna fisik saja gitu. Nilai sholat seseorang bukan hanya dilihat berapa lama sujudnya. Enggak di situ. Atau nilai sholat seseorang dilihat dari berapa panjang bacaan ya Al-Quran di setiap rakaat. Juga bukan di situ nilai sholat kita. Tapi nilai sholat kita itu ketika sholat yang kita lakukan itu bisa menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam diri kita. Ya. Jadi kalau sholat kita mau berkualitas, maka saat sholat kita harus merasa dihadiri oleh Allah. Aqimis sholah li zikri, dirikan sholat ya untuk mengingat aku. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, setiap kita sholat apa yang kita ingat? Itu yang menentukan nilai sholat kita. Ya, ada orang sholat yang diingat jemuran, ya di situ nilainya gitu ya. Ada orang melaksanakan sholat, ya ingat ingat masakan dan seterusnya. Maka tentunya nih sholat-sholat yang seperti itu tidak sholat yang disampaikan Rasulullah akan membawa seseorang ke surga. Maka ibu-ibu bisa buka lagi ya di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 45-46.
Ini ada korelasinya dengan surat Toha ayat 14. Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ternyata salat, sabar itu akan menjadi way out, jalan keluar dalam kita menyelesaikan masalah. Ya, jadi hari-hari ini kita menghadapi urusan, menghadapi masalah, mau ditolong oleh Allah, ya, maka kuncinya kita harus pertama punya sikap sabar. Karena sabar itu akan menjemput pertolongan Allah. Ya, kadang pertolongan Allah itu datang di saat antara harapan dan putus asa itu datang. Nah, ini kan saat-saat kita memang dituntut kesabaran kan? Karena biasanya orang antara harapan dan putus asa itu banyak orang yang tidak sabar. Maka saat-saat kita itu berharap dan ada keputusasaan di situ, maka di saat itu biasanya Allah itu akan menurunkan pertolongan. Dan itu akan bisa dilakukan kalau kita punya sikap sabar. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kalau mau ditolong oleh Allah, ya sholat itu. Ternyata sholat yang Allah perintahkan kepada kita, itu bukan hanya membawa kita ke surga, tapi ternyata sholat yang Allah perintahkan kepada kita itu akan menjadi ya penolong, ya akan memberikan jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Maka insya Allah orang yang sholatnya baik, insya Allah hidupnya tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat yang baik itu seperti apa? Nah, nanti kita lihat ya, ayat lanjutannya itu, wa innaha lakabirah. Sesungguhnya sholat itu sangat berat, kecuali orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi yang mengatakan sholat itu berat, bukan ustadz loh ya. Yang mengatakan sholat itu berat adalah Allah. Tentunya bukan yang sholat sekedar menggugurkan kewajiban ya. Kalau sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya ringan lah ya. Tapi kualitas sholat kita yang bisa membawa kita ke surga, itu pasti ya tidak mudah ya untuk dilakukan. Ya. Jadi kalau hari ini ada orang ditanya, Bu, Ibu sudah sholat 5 waktu? Sudah Pak Ustadz. Ringan atau berat Bu? Ya. Jawabannya, aku sih ringan Pak Ustadz. Ya. Berarti orang itu sombong. Ya. Allah aja mengatakan sholat itu berat loh. Terus kita tiba-tiba mengatakan ringan. Ya. Loh, tapi buktinya memang ringan kok Pak Ustadz. Kalau kita sekarang dimudahkan Allah untuk sholat, kita itu ringan untuk sholat, itu sebetulnya karena hidayahnya Allah. Karena Allah sudah memudahkan. Tapi kalau Allah tidak memudahkan, sholat itu berat loh. Berapa banyak ya orang itu bisa di depan televisi, bisa memegang HP, ya itu berjam-jam kuat gitu. Tapi sholat kadang 5 menit saja banyak yang nggak mampu. Ya, kadang berapa banyak ada orang weekend itu bisa nggoes sepedaan sampai dari Jakarta ke Bogor kuat gitu loh. Tapi berapa banyak orang itu tidak kuat ketika azan subuh mengangkat selimutnya. Gitu. Ya, jadi bukan ringan sholat itu. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Gitu. Jadi kalau sekarang ini kita melaksanakan sholat itu kok terasa ringan, itu bukan sholatnya yang ringan, tetapi karena kita sudah dimudahkan oleh Allah. Ya, kalau Allah belum memudahkan kita, maka sholat itu sangat berat. Ya, supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat, kuncinya apa? Illa alal khosyi'in. Kita harus bisa sampai sholat kita kepada tingkat kekhusyuan. Ya, khusyuk. Apa khusyuk itu? Ayat yang ke-46. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
yaitu orang-orang yang sholat, ketika sholat dia merasa dihadiri oleh Allah. Atau orang yang sholat mengingat Allah, dan ciri khusyuk yang kedua adalah ketika sholat dia ingat kematian. Wa annahum ilaihi raji'un. Jadi seolah-olah sholat yang dilakukan adalah sholat yang terakhir. Kalau mamanya sekarang tadi kita sholat asar ya, maka kalau kita mau khusyuk sholat asar kita, anggaplah sholat asar yang hari ini kita lakukan adalah sholat asar yang terakhir dalam hidup kita. Seolah-olah setelah kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah malaikat Israel sudah ada di sebelah kita. Nah, itulah salah satu cara agar kita sholat, agar sholat yang kita lakukan itu bisa sampai pada kualitas yang namanya khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu, ibu-ibu, nggak dilihat dari fisik ya. Kan selama ini masih ada orang beranggapan ya, kalau orang mau khusyuk ya sholatnya merem gitu ya. Nah, merem bukan khusyuk, malah ngantuk malah ya. Ada lagi yang beranggapan kalau sholat mau khusyuk sambil nangis. Kan ada yang sholat sampai nangis-nangis biar apa sih? Biar khusyuk. Padahal nangisnya bukan karena khusyuk. Bisa aja karena nangis. Lagi apa Bu? Ya, mikirin apa gitu ya. Nah, belum tentu yang namanya sholat sambil merem, belum tentu sholat sambil menangis itu pasti khusyuk. Ya. Makanya saya pernah waktu membimbing umroh itu, ya ada jamaah tanya ke saya, Pak Ustadz itu kenapa sih imam di Masjidil Haram kalau sholat subuh, apalagi kalau imamnya imam sudes ya, itu biasanya di tengah-tengah imam itu membaca surat, kadang-kadang kan imam itu langsung menangis, gitu ya. Ya gitu. Nah, kemudian ada jamaah saya tanya ke saya, Pak Ustadz kalau mau sholat khusyuk berarti syaratnya menangis ya Pak Ustadz ya. Saya bilang, Ibu tadi apa menangis enggak? Iya menangis Pak Ustadz. Kenapa Ibu menangis? Itu imamnya menangis, maka saya ikut menangis. Ya. Jadi menangisnya karena imamnya menangis, terus jamaah ikut menangis gitu. Ya. Nah, ini kan beda gitu ya. Apakah si imam menangis itu ya karena memang ada masalah? Belum tentu. Imam menangis itu karena dia paham, ya, dia paham bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca di saat dia sholat. Sehingga apa? Bacaan Al-Quran itu mampu menyentuh hatinya. Ya, akhirnya bacaan Al-Quran itu menghadirkan Allah di dalam hati seseorang ketika sholat. Nah, kalau jamaah sholat kemudian nangis, ya, bukan karena meresapi maknanya Al-Quran. Apalagi ada yang menangis, ditanya kenapa kok tadi Ibu menangis? Ya kasihan itu imamnya menangis. Terus makanya saya ikut menangis. Ya. Menangis yang seperti ini ya pasti tidak akan mendatangkan kekhusyukan. Jadi silahkan kita menangis di saat kita sholat, tapi paling tidak saat kita menangis itu kita memahami ayat-ayat yang kita baca. Kita memahami bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Ya. Nah, jadi hakikat sholat khusyuk itu bukan makna fisik, ya, bukan bukan karena seseorang menangis atau seseorang sholat merem dan seterusnya, ya. Tetapi hakikat sholat yang khusyuk adalah ketika orang itu sholat, dia merasa dihadiri oleh Allah dan orang itu melaksanakan sholat ingat kematian. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sholat yang bisa membawa ke jannah, kita lihat di surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul adzim. Nah, ini juga sama ya. Kualitas sholat kita bukan hanya dilihat dari sholat itu sendiri. Tapi
sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ibu-ibu kepingin tahu, Pak Ustadz, kira-kira sholatku sudah punya kualitas, punya nilai apa tidak, Pak Ustadz? Yang pas saya kira bukan Ustadz yang harus ditanya ya. Tapi paling tidak kita bisa tanyakan kepada diri kita sebelum dan setelah sholat. Ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Ya. Jadi sebelum dan setelah sholat, mampu nggak sih sholat itu membawa perbaikan-perbaikan? Ya, kalau sebelum dan setelah sholat tidak ada perubahan. Sebelum sholat senang berbuat dosa. Setelah sholat masih senang dosa. Sebelum sholat senang gibah, senang ngerumpi. Setelah sholat nambah ngerumpi juga. Maka sholat yang kita lakukan itu belum termasuk hadis yang kita bahas pada sore ini. Ya, sholat yang kita lakukan itu belum bisa membawa ke jannah. Karena sholat yang sudah kita lakukan ini hanya sebatas seremonial, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, Allah itu menginginkan kita sholat, bukan hanya pada sholat itu, tapi paling tidak sholat yang sudah kita kerjakan, itu membawa efek positif di dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Itu yang dimaksud inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya ambil contoh yang sederhana saja, ibu-ibu ya. Kalau seorang istri, ya, sholatnya itu sudah berkualitas. Paling tidak ya ukuran standarnya apa? Ya, ukuran standar buat istri yang sudah sholat, maka istri itu akan menjadi istri yang tambah taat sama suami. Ya, kalau orang itu seorang ibu, akan menjadi ibu yang tambah sayang kepada anak dan keluarga. Kalau seorang suami sudah sholat, paling tidak standarnya, ukuran sholat suami itu punya nilai, suami itu menjadi suami yang tambah sayang sama keluarga, sayang sama istrinya. Ya. Kalau seorang anak sudah sholat, ukuran standarnya paling tidak sholat yang dilakukan oleh anak itu bisa menjadikan anak itu tambah taat sama kedua orang tuanya. Ya. Kalau seorang warga di tengah-tengah masyarakat nih, dia sudah sholat, paling tidak sholat itu akan menjadikan warga itu tidak apatis di tengah masyarakat. Dia bisa bersosial, dia bisa bersilaturahim dengan tetangga kanan kirinya. Nah, itu paling tidak menjadi ukuran loh. Nilai sholat kita, apakah sholat itu sudah membawa nilai, ya, sudah membawa nilai, atau jangan-jangan sholat yang kita lakukan itu hanya sebatas seremonial, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, kalau sholat kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban, ya sholat yang kita lakukan itu belum seperti hadis yang kita bahas sore ini. Sholat yang kita lakukan belum menuntun kita ya ke jannahnya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ibu-ibu, paling tidak setelah kita sudah sholat 5 waktu, jangan puas dulu. Ya, jangan puas dulu. Sudahkah sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan surat Toha, surat 20 ayat 14? Bahwa saat sholat kita ingat Allah, ya, bukan ingat yang lain, gitu ya. Itu paling tidak. Terus yang kedua, paling tidak kalau sholat kita bisa mau membawa kita ke surga, maka paling tidak sholat kita sesuaikan dengan surat Al-Baqarah 45-46. Bahwa saat kita sholat, kita ingat kematian, kita merasa dihadiri oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sholat kita mau membawa ke jannah, ke surganya Allah, ya, tidak sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka paling tidak sholat kita harus sesuai dengan surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Bahwa sholat yang kita lakukan itu bisa membawa efek positif dalam perbaikan diri kita. Nah, pertanyaan sederhana, Pak Ustadz, gimana kalau ada orang sholat, Pak Ustadz, tapi maksiatnya juga masih jalan juga? Ya, berarti sholat yang dilakukan itu masih sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau menggugurkan kewajiban, ya belum bisa membawa kita ke jannah, belum bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya, jadi saya kira penjelasan sholat 5 waktu itu akan bisa membawa ke surga, itu sholat 5 waktu yang seperti disampaikan Quran tadi ya, yaitu di surat Toha 20
ayat yang ke-14. Sudahkah itu kita lakukan di saat sholat? Nah, kemudian yang kedua, sudahkah surat Al-Baqarah 46 itu pun kita lakukan ya di saat kita sudah sholat. Dan yang terakhir, sudahkah surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 ini bisa kita amalkan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik ya, itu tentang sholat dulu. Kemudian yang kedua apa? Yang bisa membawa ke surga? Wasumtu Ramadan. Itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini juga sama pasti ya. Nah, nilai sholat, nilai puasa itu bukan dilihat dari sholat, dari puasanya. Pasti ya. Tapi juga akan dilihat dari apa? Dari efek ya, dari efeknya tadi. Mampu nggak puasa yang kita lakukan itu membawa ketakwaan kita. Makanya kalau kita buka di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, jelas kan bahwa tujuan puasa itu bukan untuk puasa sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar puasa itu menjadikan kita menjadi orang yang tambah baik, tambah bertakwa. Berarti puasa kita bukan untuk puasa, tapi puasa adalah untuk takwa. Maka ketika ada orang sudah melaksanakan puasa Ramadan, tapi begitu selesai puasa, selesai semuanya, saat bulan puasa, umpamanya ya, rajin baca Quran. Begitu selesai puasa, selesai baca Qurannya. Saat bulan puasa, rajin bersedekah. Begitu selesai puasa, pelitnya nambah. Berarti puasa yang dilakukan itu belum la'allakum tattaqun. Karena kalau puasa itu membawa takwa, pasti sebelum dan setelah puasa itu ada perubahan, ada perbaikan gitu. Nah, kalau saat bulan Ramadan rajin baca Quran, begitu selesai Ramadan, selesai baca Qurannya, di mana lebih baiknya? Kan gitu, kan tujuan puasa harus lebih baik kan? Nah, kalau saat bulan Ramadan kita rajin tadarus, kita rajin sholat malam. Tapi begitu selesai puasa, selesai sholat malamnya, selesai tadarusnya, terus yang lebih baiknya di mana dong? Ya, nah ini kayaknya perlu kita luruskan ya dalam kita berpuasa. Ya, lagian saya kadang-kadang bertanya-tanya sama diri saya sendiri. Ketika saya melihat masjid rame saat puasa, ya, mungkin sebelum pandemi ya, saya kadang melihat begitu orang nambah dermawan di saat berpuasa. Begitu banyaknya orang di bulan Ramadan itu senang tadarus Al-Quran. Kemudian kenapa ya selesai Ramadan kok selesai semuanya? Saya kadang bertanya di dalam diri saya gitu. Kenapa orang itu rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sedekah, kok nunggu bulan Ramadan gitu? Pertanyaan yang ada pada diri saya, apakah Allah hanya ada di Ramadan? Apakah surga hanya ada di Ramadan? Apakah yang namanya pahala itu hanya ada di Ramadan? Sehingga begitu Ramadan datang, orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Tapi begitu selesai Ramadan, seolah-olah Allah sudah nggak ada lagi. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Jadi kenapa gitu loh? Kok orang itu rajin ke masjid, rajin baca Quran harus nunggu Ramadan? Tawaran pahala berlipat-lipat kali ya. Oke. Kalau alasannya Bu Maya, karena pahala berlipat ganda, kita tidak menyalahkan itu. Karena memang itu hadis Rasulullah ya. Ibadah-ibadah dilipat gandakan. Tapi pertanyaannya, pertanyaan sederhana. Di dalam Al-Quran itu, tujuan puasa adalah untuk takwa. Di situ tidak dijelaskan supaya kita dapat pahala. Berarti pahala itu harusnya kita jadikan motivasi saja. Penyemangat, bukan tujuan. Ya. Karena kalau tujuannya untuk mengejar pahala, jadi kayak orang pedagang akhirnya. Kita ibadah transaksional. Ya. Gitu. Padahal ibadah itu tujuannya kan jelas tadi ya, agar tujuannya ibadah adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Kalau kita sudah dapat predikat takwa, Bu Maya, otomatis Allah udah kasih pahala itu. Ya. Jadi sebetulnya nggak perlu dicari pahala itu. Ya. Yang namanya pahala, yang namanya surga itu harusnya kita jadikan insentif. Bukan tujuan. Ya. Karena kalau pahala surga itu dijadikan tujuan,
Ya, biasanya gitu. Biasanya selesai Ramadan, kan pahalanya sedikit nih. Akhirnya ditanya, Bu, kok nggak ke masjid lagi? Kok nggak tadarus lagi? Kan pahalanya kecil, Pak Ustadz. Ya. Oh, jadi Ibu kemarin rajin itu karena Ibu ngejar pahala. Karena pahala besar, Ibu rajin ibadah. Tapi begitu pahalanya kecil, kemudian Ibu tidak ibadah. Padahal ibadah itu sesungguhnya tujuannya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sekarang saya mau tanya apa ibu-ibu, tapi jawabnya di hati saja, ya. Nah, jawabnya di hati saja, pelan-pelan, jangan sampai tetangga kedengeran, ya. Sekarang saya mau tanya, surga pahala yang ngasih siapa, Bu? Di hati saja. Pasti yang ngasih Allah, kan? Kalau pahala surga itu yang ngasih Allah, yang pas ibadah cari surga apa cari Allah? Jawabannya, ibadah tujuannya adalah untuk Allah. Karena kalau udah ketemu Allah, efeknya pasti dapat surga gitu. Sama seperti kalau orang itu berzikir. Ya, ada ibu-ibu ditanya. Dari sini ada yang saya lihat mulutnya komat kamit terus, ya, lagi berzikir kan. Ditanya, Bu, ibu kok mulutnya komat kamit lagi ngapain? Berzikir, Pak Ustadz. Oh, ibu rajin berzikir. Iya. Biar apa, Bu? Biar tenang, Pak Ustadz. Begitu ditanya, oh jadi ibu zikir cari tenang. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Ketenangan yang ngasih siapa, Bu? Yang ngasih ketenangan adalah Allah. Kalau yang ngasih tenang adalah Allah, harusnya konsep zikir bukan cari tenang. Konsep zikir adalah cari Allah. Kalau udah ketemu Allah, efeknya pasti tenang. Nah, apa bedanya? Pahala surga itu yang ngasih siapa sih? Yang ngasih Allah. Maka jangan kejar pahalanya, kejar Allahnya. Kalau udah ketemu Allah, andai kata kita nggak minta masuk surga, nggak minta pahala, Allah nggak akan salah memberikan surga dan pahala kepada kita. Ya, nah, jadi apa ya? Surga pahala sebaiknya jangan jadi tujuan, tapi surga pahala sebaiknya hanya jadi motivasi, penyemangat. Sama seperti Ibu hadir di pengajian pada sore ini. Kok Ibu rajin ke pengajian? Pak Ustadz, kan ada di dalam hadis, Pak Ustadz. Barang siapa yang senang hadir di pengajian, kalau akan dimudahkan masuk surga. Oh, jadi Ibu rajin ngaji, karena Ibu ingat hadis itu? Iya. Begitu Ibu sudah ngaji, sebaiknya lupakan pahala itu. Saat ngaji, fokuskan bahwa ngaji itu sebetulnya adalah untuk mencari ridho Allah. Karena udah dapat ridho Allah, orang kalau dapat ridho Allah, kira-kira dimasukin surga nggak, Bu? Pasti masuk Otomatis. surga. Otomatis kan? Kan di surat Al-Fajr yang terakhir itu dijelaskan kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah, kembalilah kepada Allah mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah. Berarti puncak dari nilai amalan seseorang ketika amalan itu bisa mendatangkan ridho Allah. Ya, amalan itu mendatangkan ridho Allah. Jangankan ya orang kalau mendapat ridho Allah kemudian masuk surga. Andai ya, ini andai saja. Andai ada makhluk yang dimasukkan di neraka, tapi masuk nerakanya itu atas ridho Allah juga, dia nggak akan merasa panas tuh. Ya, dia tidak akan merasa panas. Kok bisa, Pak Ustadz? Bisa dong. Di neraka itu dijaga oleh malaikat siapa namanya? Malaikat Malik kan? Tahu nggak, Bu, ciri-ciri malaikat Malik yang menjaga neraka itu? Ya, kata Rasulullah, malaikat Malik yang menjaga neraka itu dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat nggak pernah tersenyum sama sekali. Dan pernah tersenyum sekali ketika ketemu Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang kok susah senyum berarti jangan bilang malaikat Malik ya. Malaikat Malik datang. Ya, mungkin lagi sakit gigi ya. Sakit gigi kok 10 tahun ya mungkin 10 tahun. Jadi kita berbaik sangka saja. Jadi malaikat Malik itu, Bu, di dalam neraka loh, menjaga neraka dia.
Tapi pertanyaannya, merasa panas nggak dia? Dia tidak merasa panas. Kenapa? Karena malaikat Malik di dalam neraka dapat ridho Allah. Terus bagaimana kalau ada orang masuk surga, Bu, mendapat ridho Allah? Wong di neraka saja dapat ridho Allah, nggak panas kan? Ya, maka ridho Allah itu adalah puncak dari nilai ibadah seseorang yang tertinggi. Jadi kalau ada orang, maaf ya, ibadah masih ngejar pahala, masih mengejar surga, ya, maka sesungguhnya itu belum ya sepenuhnya ikhlas karena Allah. Ya, kalau sepenuhnya ikhlas karena Allah, saat orang ibadah itu betul-betul lillahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya ridhomu yang aku cari. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke hadis kita lagi. Wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Selain sholat, selain puasa Ramadan, yang bisa membawa ke surga adalah wa ahlatul halal, menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi jangan yang halal diharamkan, jangan yang haram kita halalkan. Ya, jangan yang haram dijadikan remeng-remeng, ya, itu subhat. Ya, karena innal halal wal haram bayyinun wa bainahuma subhatun. Halal dan haram itu adalah sesuatu yang jelas, ya. Tetapi di antara halal dan haram itu hukumnya subhat. Ya. Contoh subhat itu seperti gini, Bu. Bu Maya punya pohon mangga di depan rumah. Ya. Kemudian ranting pohon mangga itu nyebrang ke tanah tetangga sebelah. Ya. Kemudian sampah dari daun mangga yang menyeberang ke tanah tetangga sebelah itu jatuh di tanah tetangga sebelah. Ya, Bu Maya tidak minta dihalalkan, tidak izin, tidak ridho sama orang yang punya tanah sebelah. Padahal tanah sebelah itu yang nyapuin sampah dari daun mangga Bu Maya. Begitu mangga itu berbuah persis di atas tanah tetangga, maka itu hukumnya mangga subhat. Karena itu nyebrang ke tanah orang lain. Dikatakan haram juga enggak, dikatakan halal murni juga enggak. Subhat. Dari tetangga ya, jadi mangga itu ya. Kecuali Bu Maya izin sama tetangga sebelah, Bu, ini kan pohon mangga saya nyebrang ke tanah Ibu. Ya, kira-kira Ibu halal enggak ya? Ibu rela enggak? Oh, enggak apa-apa, Bu. Bu Maya enggak usah dipotong, malah adem kok saya. Umpamanya itu. Maka hukum subhat itu hilang. Atau hukum subhat itu, ya, ada orang yang punya ayam. Ayamnya enggak di kandang, enggak dikandangin, dilepas begitu saja. Nah, akhirnya ayam itu silaturahim, ya, ke rumah tetangga, entah itu makan nasi tetangga, makan beras tetangga, ya, makan sesuatu yang dimiliki oleh tetangga, ya. Nah, itu kalau belum dapat ridho, itu dikatakan halal murni juga belum, haram juga belum. Ya, karena sesuatu yang halal itu, kalau itu haknya orang lain, kalau kita sudah minta diibrokkan, minta dihalalkan, minta diikhlaskan. Bu, aku punya ayam, Bu. Ayamku nggak tahu kenapa kok senang silaturahim ke rumah Ibu ya. Kalau nanti di halaman rumah Ibu entah ada makanan Ibu dimakan, tolong halalkan ya, Bu. Terus orang itu ngomong, ya nggak apa-apa, ya, aku malah senang bisa ngasih makan ayam, ya, berarti bisa membagi rezeki kepada makhluk Allah umpama. Nah, baru insya Allah hukum ayam itu kita makan halal secara murni. Tapi kalau makanannya masih nggak jelas, itu masih dikatakan subhat. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau coba dibuka di Quran, sepenting apa sih menjaga yang halal itu dan menjauhi yang haram itu? Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 168-169. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Itu surat Al-Baqarah ayat 168-169. Wahai orang-orang, wahai manusia, makanlah dari rezeki yang Allah berikan dengan cara halal dan thayyib. Ada dua ya, halal sama thayyib. Ya, kalau halal itu jenisnya atau cara memperolehnya. Kalau thayyibah itu kualitas dari rezeki yang halal itu sendiri. Ya. Nah, seperti durian. Ya. Terus kambing. Halal nggak itu? Halal. Tapi apakah pasti thayyib? Belum tentu. Tergantung siapa yang memakannya. Kalau yang memakan itu punya darah tinggi, hipertensinya lagi naik, kemudian makan durian, maka bisa jadi itu halal tapi nggak thayyib. Dan sebaiknya karena nggak thayyib ya tinggalkan. Karena Quran tidak hanya bicara halal. Jangan ngotot, Pak Ustadz, durian kan halal Pak Ustadz. Ya tapi kan ada tambahannya thayyib. Thayyib itu artinya makan halal dan membawa kebaikan, membawa kesehatan. Udah jam 7 lebih. Membawa apa? Membawa kesehatan. Tapi kalau halal dan kemudian itu mendatangkan penyakit, maka berarti baru halal tapi belum thayyib. Al-Quran bicara tidak hanya halal ya, tapi bicara thayyib. Nah, kemudian sate kambing halal apa tidak? Halal Pak Ustadz. Ya, tapi buat orang yang kolesterolnya lagi bermasalah, sebaiknya kan ditinggalkan. Ini tetap maksa. Kambing kan halal Pak Ustadz. Padahal di dalam Quran tidak hanya bicara halal, bicara thayyib. Jadi kalau halal tapi nggak thayyib, sebaiknya ditinggalkan. Ya, itulah hebatnya Quran. Ketika bicara makanan itu tidak hanya bicara jenis makanannya, tapi makanan yang berprotein, makanan yang bersuplemen, makanan yang benar-benar membawa kesehatan. Ya, itu dalam Quran ya. Nah, kemudian menghindari yang haram. Kenapa harus kita hindari yang haram? Kisah Nabi Adam. Ibu masih ingat ya, kisah Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara apa, Bu? Ya, gara-gara Nabi Adam melanggar aturan Allah. Sudah jelas diharamkan makan buah khuldi, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Itu Quran Al-Baqarah ayat 35. Ya, jangan kau dekati buah khuldi wahai Adam. Ya, Nabi Adam malah memakan buah khuldi. Maka sebab Nabi Adam memakan makanan yang haram itu, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Yang tadinya di surga itu. Nah, ini kan menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita mau masuk surga kalau rezeki kita hari ini rezeki yang haram. Wong yang di dalam surga Nabi Adam gara-gara makan haram dikeluarin lagi. Terus bagaimana kita yang masih di dunia? Ya, kepingin masuk surga, tapi rezeki kita dari hasil korupsi. Ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Baik. Kajian kita pada sore hari ini. Hadis ini sahih ya, rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Ya, jadi semua hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawiyah ini semuanya hadis sahih, hadis pilihan. Ya. Kita sudah berapa pertemuan ya, sudah 2 pertemuan ya. Mudah-mudahan kita dengan mempelajari hadis ini, semoga kita bisa belajar dengan Rasulullah. Amin. Karena hakikat belajar hadis itu bukan belajar dengan kitab ya, bukan belajar dengan buku. Gitu. Ya, kita belajar hadis itu sesungguhnya belajar dengan Nabi, belajar dengan Rasulullah. Makanya kalau ada orang sudah belajar hadis sampai sekian kitab khatam, tapi ternyata akhlaknya nggak mencontoh Nabi, perbuatannya nggak seperti Rasulullah, berarti orang itu baru belajar dengan buku, belum belajar dengan Nabi. Ya, baik, saya kira itu. Ya. Jazakallah khairan, Ustadz Afdoli.